Selanjutnya praktek sholat sunnah dan rukunnya. Jadi ini praktek sholat secara lengkap, baik yang sunnah maupun yang rukun. Kenapa ini perlu disampaikan secara lengkap sunnah dan rukunnya? Karena ketika menganggap rukun atau fardu itu sebagai sunnah, maka berakibat sholatnya tidak sah. Misalkan begini, ada orang sholat menganggap takbiratul ihram, takbir pertama itu dianggap sunnah. Nah, itu hukum sholatnya tidak sah. Tapi kalau sebaliknya ada orang menganggap sunnah dalam sholat sebagai fardu, itu tidak masalah. Misalkan mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangan itu kan hukumnya sunnah, tapi dianggap fardu, dianggap wajib, itu tidak masalah. Makanya di sini digabung praktek sholat baik yang sunnah maupun yang fardu atau yang rukun. Yang pertama, berdiri menghadap arah kiblat, ini rukun ini. Bersiwak, nah, sunnah. Siwak itu bisa pakai kayu ya, kayu siwak itu, atau pakai sikat gigi, tidak apa. Kok benda yang kasar. Tapi kalau mau sholat pakai sikat gigi begini, mungkin erek-lerek di makmum penggil. Rapor ini. Kalau nggak ada lagi pakai baju, tapi itu makruh. Kalau nggak ada lagi, ya pokok benda yang kasar. Bahkan tangannya sendiri boleh. Tangannya kasar ini. Ini. Yang diki mau mari penjen salaman. Bisa. Lanjut. Dianjurkan melakukan sholat dengan cara berjamaah, karena sholat sendirian satu pahalanya, sedangkan jamaah 27. Padahal yang dilakukan sama. Zuhur berapa rakaat? Nah, dilakukan sendiri atau berjamaah berapa rakaat? 4, sama. Bahkan nanti jamaah itu bisa dapat bonus. Misalkan masbuk kemudian nggak nuntuti Fatihah bersama imam, boleh tidak meneruskan Fatihahnya, langsung ikut rukuk bersama imam. Itu kan bonus kan. Kalau salat sendiri nggak bisa, Fatihahnya harus disempurnakan. Jadi ini dianjurkan melakukan salat dengan cara berjamaah. Ini yang sunnah. Yang selanjutnya, mengarahkan pandangan ke tempat sujud dan membuka kedua mata. Jadi ini macam makruh. Biar khusyuk, tambah khusyuk, tambah padam. Apa boleh kasmaran, tambah padam. Ini lagi. Jadi jangan membuka kedua, jangan memejamkan mata, pandangan ke tempat sujud. Lanjut, ini yang sunnah. Ini kita gambarnya ini. Ada siapa ini? Ini sejengkal ya, kakinya sejengkal. Kenta sayoko, tipe-tipe yoko. Ini sejengkal lah. Habis, kira-kira sejengkal, dasar diukur. Kemudian, ini bersiwak ini ya, pakai kayu siwak ini. Di antara faedah kayu siwak itu mencerdaskan akal, jadi menguatkan hafalan juga, dan ditakuti musuh. Karena di zaman para sahabat, orang kafir itu mengutus mata-mata untuk melihat kekuatan muslim. Di markasnya pasukan muslim dilihat pegang kayu, dimakan kayu, kan dilihat dari jauh, kayu dimakan. Akhirnya lapor ke komandannya yang kafir, itu pasukan muslim makan kayu, akhirnya takut itu. Jadi itu yang dimaksud bikin takut musuh. Lanjutannya, ini membaca lafaz niat sholat, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin adaan mustaqbilal qiblati. Kalau jadi makmuman wajib membaca makmuman. Kalau jadi imam itu sunnah, imaman sunnah. Tapi kalau gak disebutkan imam itu gak dapat fadilah jamaah. Tapi kalau makmum tidak menyebutkan makmuman, maka batal sholatnya.
Jadi harus makmuman lillahi ta'ala. Membaca lafaz niat sholat dengan lisan ini hukumnya sunnah. Yang fardu itu niat di dalam hati bersamaan takbiratul ihram. Ini takbiratul ihram dengan mengangkat tangan dan berniat dalam hati untuk melakukan sholat. Di takbiratul ihramnya rukun, mengangkat tangannya sunnah, niatnya rukun. Jadi praktek mengangkat tangan seperti kemarin, Allah dari depan menyentuh daun telinga. Kalau perempuan tidak perlu menyentuh ke daun telinga, cukup begini. Allah. Selanjutnya, ini yang laki-laki ini ya. Di seperti itu yang laki-laki agak diarahkan jari-jari diarahkan ke arah kiblat. Lanjutannya ini ada videonya sebenarnya, tapi nggak bisa diklik ya. Yes. Selanjutnya bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ini hukumnya sunnah. Ini ada gambarnya, seperti itu. Ya. Ini ya. Kalau prakteknya ya bisa dua, jari telunjuk dan jari tengah, nggak usah ke pergelangan tangan. Bisa seperti ini. Sama ya, laki perempuan sama saja. Diam sejenak sebagai pemisah antara bacaan takbir dan doa. Allah dan doa iftitah. Allahu Akbar. Diam sejenak. Katsira walhamdulillahi katsira. Jadi antara takbiratul ihram ke doa iftitah dipisah dengan diam sejenak. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Kemudian membaca doa iftitah. Iftitah itu kabira walhamdulillah katsira dan seterusnya. Kemudian diam sejenak sebagai pemisah antara bacaan doa iftitah dan ta'awudz. Ta'awudz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Diam sebentar lalu ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kalau sholat sendiri atau sholat berjamaah jadi makmum di sholat zuhur dan asar. Kalau sholat malam baca ta'awudz dan fatihahnya nanti waktu imam baca surat pendek. Selanjutnya membaca ta'awudz. Diam sejenak pemisah antara bacaan ta'awudz dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Selanjutnya membaca surah Al-Fatihah ini rukun. Kalau iftitah diam sejenak membaca ta'awudz ini hukumnya sunnah. Membaca surat Al-Fatihah ini rukun. Selanjutnya diam sejenak sebagai pemisah antara Al-Fatihah dan membaca amin. Waladdallin. Amin. Ini kalau sholat tarawih tidak cocok tadi. Buruk. Waladdallin. Dapat imam pelang dengan kita cobakan bin amin dah. Jadi bisa antara waladdallin sebentar amin. Selanjutnya membaca amin dengan suara keras di dua rakaat awal sholat yang dilaksanakan malam hari bagi makmum dan imam atau orang yang sholat sendirian. Jadi kalau sholat malam yaitu maghrib, isya, subuh meskipun sendirian baca aminnya dikeraskan. Waladdallin amin. Makmum apalagi makmum, imam juga. Diam sejenak sebagai pemisah antara amin dan surat amin. Detek surat Bismillahirrahmanirrahim.
qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Membaca surah Al-Quran ini hukumnya sunnah. Membaca amin juga hukumnya sunnah. Diam sejenak juga sunnah. Diam sejenak sebagai pemisah antara surat dan takbir untuk ruku. Minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Diam sejenak antara surat dan takbir mau ruku. Selanjutnya takbir untuk ruku sambil mengangkat kedua tangan. Takbirnya sunnah, mengangkat tangannya juga sunnah. Rukuknya yang rukun, yang fardu. Allahu Akbar. Ini ada videonya ini. Kemudian ruku disertai tumakninah, diam dengan membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim. Ini cara ruku. Nah, ini ada gambarnya ini. Ini bagi laki-laki ini. Jadi lurus antara punggung dan kepala lurus. Dan tangannya, kedua tangan diletakkan di lutut seperti ini. Kalau perempuan ada perbedaan. Di sini tidak ada penjelasan. Insyaallah nanti ada slide yang akan direvisi menambah praktek untuk perempuan ketika sholat. Lanjutannya membaca tasbih. Tasbih itu apa? Sami Allahu liman. Ketika bangun dari ruku juga mengangkat kedua. Caranya ya seperti takbiratul ihram pertama itu, mengangkat kedua tangannya. Kemudian iktidal serta tumakninah dengan membaca doa. Doa apa? Rabbana wa lakal hamdu, itu yang singkat itu. Atau yang panjang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min. Saya mau singkat tadi itu Rabbana wa lakal hamdu. Tapi hati-hati ketika bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sampai gerak-gerak gini ya. Ini berapa ini? 1, 2, duanya sudah bisa membatalkan sholat. Lanjutannya membaca kunut dalam iktidal pada rakaat terakhir sholat subuh. Ini hukumnya sunnah abad ya. Kalau nggak baca kunut, sholatnya sah. Tapi nanti sebelum salam sunnah melakukan sujud sahwi. Kalau nggak sujud sahwi, tetap sah juga. Karena kunut itu sunnah abad. Jadi nggak wajib diganti dengan sujud sahwi, sunnah saja. Nah, selanjutnya takbir untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Dari iktidal ke sujud tidak usah mengangkat tangan. Nah, posisi tangan ketika doa kunut seperti ini. Jadi lurus. Amin. Itu doa ketika tahlilan itu ya. Ini posisi tangan ketika baca kunut. Sujud 2 kali serta tumakninah dengan membaca tasbih. Ini posisi ini, jadi ketika mau sujud, yang pertama kali turun ini, yang pertama lutut. Nah ini gambar yang ini. Kemudian apa? Kedua tangan, baru dahi. Dahi yang terakhir hidung. Kalau ada hidungnya. Kalau tidak ada nggak usah dipaksa. Kasihan saja dahnya. Dekat saja. Lanjut. Itu cara sujud. Takbir untuk duduk di antara 2 sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Pasang angkat tangan. Kemudian baca doa. Duduk di antara 2 sujud ini masuk rukun. Juga sujud 2 kali masuk rukun tadi. Duduk di antara 2 sujud serta tumakninah dan membaca doa. Doanya Rabbi firli wal walidayya. Rabbi firli warhamni wajibni warafa'ni warzuqni warjini wa'afini wa'afani.
posisi kaki dan tangan seperti di gambar ini, dilurus pundak, bukan pundak apa namanya ini, lututnya. Ya ini lurus pundak. Tangan kakinya seperti itu, yang kanan ditegakkan, yang kiri dibuat alas duduk. Lanjut, apa ini? Melakukan duduk istirahat pada rakaat ke-1 dan 3. Prakteknya seperti duduk di antara dua sujud. Ini sujud ya. Allah Akbar. Ini duduk istirahat. Atau begini, sujud, bangun dari sujud, Allah. Ini ditegakkan semua. Sama-sama bisa. Ini duduk istirahat, Allah cuma Allah. Ini duduk istirahat itu maksudnya ya. Kemudian ini rakaat, bangun dari rakaat apa tadi? 1 dan 3. Nah, kemudian takbir saat bangun dari sujud untuk berdiri serta memanjangkan 6 jalalah hingga tubuh tegak berdiri. Ini sujud. Posisi sujud, bangun, mau berdiri. Allahu Akbar. Ini yang dimaksud memanjangkan lamnya lafaz Allah, lafaz jalalah sampai tegak berdiri. Kemudian duduk tahiyat awal dengan membaca tasyahud awal di rakaat kedua. Nah, ini posisi tangan ketika tasyahud awal. Ini ya. Jadi sebelum nyampe kalimat syahadat, illallah, posisi tangan kanan seperti ini. Ketika nyampe asyhadu an la ilaha illallah, dan ingat pandangan tetap ke tempat sujud. Ini posisinya, tangan kiri lurus. Lanjut, baca takbir dan mengangkat kedua tangan pada saat hendak berdiri dari tahiyat. Ini bangun dari tahiyat awal, sunnah baca takbir dan mengangkat tangan. Ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Itu. Nah, itu. Lanjut. Duduk tahiyat akhir dengan cara duduk tawarruk serta membaca doa tasyahud akhir. Nah, ini tawarruk. Kalau tadi duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal namanya Iftirosh. Ya, ini tawarruk. Serta membaca doa tasyahud akhir. Nah, membaca doa tasyahud akhir ini hukumnya rukun, fardu, termasuk duduknya. Tapi duduknya enggak mesti tawarruk. Pokok duduk itu dilakukan ketika tasyahud akhir. Selanjutnya salam pertama. Di cara salam itu sekiranya pipinya sendiri kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek pepe noreng. Ada lah. Ibu don mare salat di sore. Cuma dia hati. Di pipinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara salam. Selanjutnya membaca istighfar 3 kali, mengusapkan jari dan wajah dengan tangan. Kalau dari Hadratus Syekh Hasani, jadi sebelum baca apa-apa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Dah usah ambil. Astagfirullah. Sambil kita sekarang, maksudnya selama sholat banyak kelupain, banyak tak khusyuk, banyak ngalamun istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, baru begitu. Membaca wirid setelah sholat
membaca doa setelah sholat. Ini praktek sholat yang sunnah dan rukun.